there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku teman-teman. Maaf ya, aku tuh sekarang tuh kayak kurang konsisten upload setiap hari karena memang aku tuh lagi mager. Jujur aja dunia aku tuh lagi mager banget. Aku tuh nggak bisa disemangatin. Udah segala macam cara aku coba untuk nyemangatin diri, tapi memang akunya tuh belum nemu inti dari semangat aku. Jadi ya udah, di sini aku tetap konsisten upload ya, walaupun nggak bisa setiap hari. Nah di sini tuh cuaca lagi panas gerotah jelentang ya teman-teman. Aku tuh berasa direbus di dunia ini karena memang cuaca se-ekstrim itu ya di daerah aku. Dari malam, pagi, subuh tuh nggak pernah ada dinginnya, panas, bahkan di saat hujan juga tetap panas. Aku nggak tahu ada apa sih sekarang dengan udara, dan udara itu juga panas banget. Biasanya kan kita kalau lagi panas tiba-tiba ada angin gitu kan, seliweran itu berasa sejuk ya, tapi ini malah anginnya tuh kayak panas banget di badan. Ini nggak tahu kenapa ya, apa di daerah kalian kayak gitu juga? Boleh komen-komen di bawah kolom komentar ya. Nah aku tadi salin sayur ya teman-teman. Aku tadi masak kari ayam, itu tulang ayam gitu aku kari. Cuman aku nggak videoin ya karena memang aku masaknya tuh tadi pagi banget, buru-buru, jadi nggak sempet aku videoin. Nah di sini tadi tukang tahu lewat ya teman-teman. Jadi udah lama banget aku nggak masak tahu Sumedang, jadi aku beli tahunya 1 bungkus. Cuman pas masak tahu juga nggak aku videoin. Sekarang tuh kayak lebih banyak magernya gitu loh teman-teman daripada rajinnya. Nggak tahu kenapa, mungkin udah expired kali ya akunya. Oke deh, lanjut. Di sini tahunya mau aku simpan dulu karena ini bakalan aku masak nanti, nggak aku videoin juga karena mau buru-buru, ini pasti untuk makan siang. Oke deh teman-teman, lanjut. Di sini tuh aku mau simpen tahunya, dan itu kari ayamnya aku juga masukin kulkas biar dia awet ya. Karena tuh aku masaknya banyak banget, soalnya suami aku tuh bawa banyak untuk tulangnya. Udah sempet dibagiin sih sama tetangga, tapi masih banyak aja yang sisa. Nah di sini sesuai requestan anak aku, katanya kepengen bikinin sambal ubi kayak yang dibikinin mamanya kemarin. Jadi waktu mama aku kemarin di sini, kalian ada lihat vlog aku sebelumnya kan? Kalau belum lihat kalian boleh lihat dulu ya. Nah kemarin mamaku tuh ada bikin sambal ubi ya teman-teman. Jadi anak aku tuh suka banget. Aku juga sebenarnya suka banget bikin sambal ubi ini atau makan sambal ubi. Cuman bikinnya tuh betul-betul menguras emosi ya, dari mulai motongin ubinya, ngupas ubinya, gorengnya, ini tuh betul lama banget, makanya aku jarang banget masak ini. Udah gitu, udah masaknya lama, ngabisinnya tuh sebentar gitu. Kadang suka dicemilin gitu sama suami dan anak-anak. Mau larang mana mungkin bisa dilarang ya, soalnya mereka suka. Jadi ya udah, di sini kebetulan kemarin ada tukang ubi yang lewat ya, jadi aku beli 1 kilo, bukan 2 kilo kayaknya, karena kemarin kata tukang ubinya tuh bagus banget, lembut gitu ya, jadi aku beli 2 kilo. Nah harga ubinya tuh lumayan mehong dari harga ubi biasanya. Aku pikir karena memang ubi itu bagus gitu ya, jadi harganya mahal, makanya aku tetap beli. Tapi direbus tuh malah nggak kembang bantet gitu ya teman-teman. Kalau bahasa aku bilang itu rasanya kayak kecewa banget gitu ya, tapi ya sudahlah, mungkin rezeki si penjual. Cuman ya menurut aku kalau dia jualannya kayak gitu bakalan besok-besoknya orang bakalan trauma gitu ya beli, tapi ya sudahlah, nggak usah kita bahas. Nah di sini karena ubinya direbus itu nggak enak, rencananya sebenarnya aku pengen bikin ubi rebus gitu loh, pengen bikin apa namanya getuk ya. Aku pengen bikin getuk lindri gitu teman-teman, karena aku suka banget makan getuk lindri. Tapi karena ubinya direbus nggak matang-matang, ya udahlah di sini kita
berubah pikiran dan kita masak sebagai sambal ubi aja. Aku ngerebus ubinya tuh kemarin nggak banyak, cuman 1 biji aja, memastikan kalau ubinya tuh betul-betulan bagus. Tapi ternyata aku sudah kecewa dan patah hati ya. Jadi di sini aku putusin aja untuk nyambal ubinya. Kalau disambal ubinya tuh nggak terlalu renyah ya teman-teman, karena memang ubinya tuh kurang bagus. Kalau kemarin yang waktu mamaku masak tuh ubinya bagus banget dan pas dimasak tuh dia renyah dan nggak keras gitu. Tapi ini tuh keras banget. Tapi ya sudahlah ya teman-teman, daripada kita buang ya bagus kita masak aja gitu. Kita masak jadi sambal ubi. Di sini aku rajangin kecil-kecil biar nanti bisa dikunyah-kunyah gitu ya, walaupun nggak bisa makan sama nasi, tapi bisa dicemilin gitu ya, kayak gigi-gigian gitu. Aku di sini ada yang jual gitu teman-teman, namanya tuh gigi-gigian ubi gitu. Dianya dipotong kotak-kotak dan dia warna kuning. Daerah kalian ada nggak sih? Itu cemilan aku masa kecil banget loh. Sekarang udah langka dan jarang banget nemu. Oke deh teman-teman, di sini aku masak sambil sekalian ya cuci piring. Pokoknya kalau beraktivitas itu sambi-sambi, dan kadang-kadang aku record semua gitu. Cuman belakangan hari ini tuh memang aku tuh kayak lagi di fase aku tuh lagi nggak ada semangat sama sekali ya teman-teman. Ya bikin konten aja tuh ya ala kadarnya gitu. Ini aja aku nggak pakai hijab gitu karena saking panasnya teman-teman. Ini tuh memang luar biasa sih menurut aku panasnya. Aku nggak tahu ini panasnya tuh berapa derajat. Tapi ini tuh betul-betul buat kita tuh lemas banget dan berasa ingin rebahan aja gitu ya, kipasan di dalam kamar. Kalau bisa pun ngadem gitu ya di AC gitu. Cuman aku kan nggak punya AC ya. Ngademnya di mana? Di Indomaret, di mall, atau di es krim kali ya. Tapi kan itu butuh biaya ya teman-teman. Nggak mungkin kan kita ngadem di es kriman tapi kita nggak beli es krimnya, atau kita ngadem di Indomaret tapi kita nggak belanja. Nggak mungkin. Kalau di mall sih masih bisa ya, kita kayak jalan-jalan doang ngadem gitu ya. Walaupun nggak beli apa-apa, karena kan mall itu bisa dibilang kayak tempat hiburan sih, kayak tempat jalan-jalan juga gitu. Walaupun kita nggak beli apa-apa, kita bisa jalan-jalan di situ. Oke deh, ini tuh nggak tahu entah gorengan yang keberapa ya teman-teman. Rasanya ini sudah mulai membosankan menurut aku. Tapi ya sudah, di sini aku kerjakan sampai selesai dengan setulus-tulus hati aku, walaupun kadang sudah ngedumel. Soalnya aku tuh sudah mulai males ya masak-masak ini. Jadi kayak masak itu tuh ya yang asal jadi aja gitu, yang cepet kelar gitu. Soalnya aku tuh sekarang kayak lebih suka ke masak yang cemplang-cemplung gitu, kayak sambel-sambelan. Bisa dibilang sih 1 minggu ini aku masaknya cuma nyambel-nyambel doang ya teman-teman, karena memang aku tuh lagi mager. Jangan ditiru ya teman-teman mager-magernya aku ini, karena itu sifat yang sangat-sangat tidak pantas untuk ditiru. Tapi karena aku tuh coba untuk lagi balik untuk semangat, aku tuh udah berbagai macam coba cara untuk biar aku semangat. Dari mulai lihat konten beberes, dari mulai udah beresin rumah, mana tahu dengan rumah bersih aku bisa rajin gitu. Ternyata enggak juga, aku tuh udah sampai geser-geser barang, udah rubah suasana rumah, tapi tuh sama aja aku masih belum semangat. Padahal aku udah bikin jadwal dari jam aku bangun sampai jam aku tidur gitu ya, tapi malah aku langgar sendiri jadwal itu teman-teman. Ini tuh memang ngaco banget sih akunya. Oke deh, ini tadi aku udah masak sambal dan aku udah dinginin sambalnya. Ini sekedar info, kalau kalian mau masak sambelan, sambal ikan teri, sambal ubi atau sambal apalah itu, kecuali yang lembut-lembut ya. Ini tuh khusus untuk yang kayak kerupuk-kerupuk atau keras-keras. Nah, jadi kalau kita nyambal ubi itu, kalau mau masukin ubi ke sambal, pastikan dulu sambalnya itu dingin ya teman-teman. Kalau kalian masukkan dengan sambal yang basah atau yang panas, itu bakalan buat ubi kalian tuh cepat melempem dan nggak enak dimakan gitu ya. Nah, kalau kalian biarkan untuk si cabenya dingin, ini ubinya tuh jadi kayak cepat meresap dan dinginnya tuh lama gitu teman-teman. Ini kalau disimpan di dalam toples itu bisa tahan beberapa hari. Ini dia, nggak tahu bisa disebut menu atau ini cemilan. Ini udah jadi ya teman-teman. Ini tuh kalian tahu habisnya tuh ludesnya tuh cuman beberapa jam doang. Padahal aku bikinnya tuh 1 harian ya teman-teman. Nggak sampai 1 harian sih. Setengah hari, dari pagi sampai jam 10-an aku ngerjain ini.
Tapi ya sudahlah, demi kenikmatan kita harus memberikan hasil atau perjuangan ya teman-teman. Oke, dan lanjut setelah selesai memasak. Di sini aku mau cuci piring ya, biar wastafel aku tuh nggak kotor, biar wastafel aku tuh bersih dan nggak penuh isinya. Jadi di sini kita cuci dulu untuk kualinya. Nah, di sini langsung aja aku simpan ke bawah ya teman-teman, karena biar nggak sumpek. Soalnya aku belum letakin piring yang udah dicuci pada tempatnya, jadi tempat letakan piring itu penuh gitu ya, full. Cuci piring siapa sih yang ngerjain? Aku lah, siapa lagi ya? Kadang-kadang tuh adik aku kalau disuruh. Nah, di sini tuh aku mau liatin ke kalian, cuaca tuh cerah banget. Ini sih, oh iya, Yayan aku lagi tidur. Dia tuh lagi kecapean kayaknya atau kekenyangan kali ya. Dia tuh lagi mager-mageran. Kucing aja siang-siang itu mager banget, nggak mau ngapa-ngapain. Mereka tuh taunya cuman tiduran, terus mager-mageran gitu ya. Ini semua kucing aku tuh lagi tiduran di dapur pojok. Mereka tuh kalau tidur sukanya di dapur gitu loh teman-teman, di bagian pojok yang jarang aku record. Kalau di dalam rumah itu malah mereka tuh kayak kurang suka masuk gitu ya, malah mereka lebih suka ngumpet di dapur karena mungkin mereka tahu kalau aku pembersih kali ya, jadi mereka tuh milih di dapur aja, di bagian yang memang aku pojokin gitu ya. Oke deh, lanjut di sini tuh sebelum kakak Riri berangkat sekolah, aku suruh dia baca dulu biar dia nanti di sekolah nggak bingung gitu ya soal baca-bacaan ini. Makanya setiap pagi dan malam aku biasain dia baca 1 lembar biar dia ingat gitu ya. Soalnya kakak Riri tuh kurang pinter baca ya teman-teman, bisa dibilang belum bisa baca. Dia tuh bisa baca yang pendek-pendek aja, kalau yang panjang-panjang dia tuh belum bisa. Ya maklum ya teman-teman, masih kelas 1 juga. Aku aja dulu kelas 3 SD baru bisa baca. Tapi kalian jangan ikutin ya, kalau kalian kalau bisa anak-anaknya tuh TK udah bisa baca. Nah, aku tuh nggak pernah terlalu maksain anak aku untuk pinter di bidang kesekolahan ya. Soalnya menurut aku pinter dalam berbudi dan berakhlak aja itu udah cukup. Kalau sekolah itu ya walaupun IQ anak aku kurang, aku tetap bangga dan aku tetap sayang sama anak-anak aku. Aku nggak pernah banding-bandingin anak aku dari anak yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Aku tuh nggak pernah bandingin anak aku, apalagi bandingin sama orang tuh nggak pernah banget ya. Nah, ini aku liatin kucing aku ngantuk nih teman-teman. Mimi lagi ngantuk berat. Dia tuh udah sempoyongan gitu ya, udah pengen tidur tapi terus digangguin sama bundanya. Habisnya dia tuh lucu banget ya teman-teman. Ini tuh kucing aku barusan melahirkan dan ini umurnya udah 2,5 bulan gitu ya untuk anak kucingnya. Dan ini tuh super aktif banget, tapi pengertian gitu ya. Mereka tuh nggak pernah mau nginjakin diri mereka ke barang-barang yang aku sayang gitu. Mereka nggak mau karena mungkin mereka takut kalau itu rusak. Oke deh teman-teman, kita lanjut aja. Di sini aku mau nyuci dulu karena cucian aku udah 3 hari nggak aku cuci. Ini tuh aku cucinya pakai mesin cuci ya. Jadi ya gitulah, makin lama makin mager. Malah makin semenjak punya mesin cuci kok malah aku tuh jadi kayak mager nyuci. Biasanya setiap hari aku nyuci gitu ya, tapi sekarang malah mager. Oke deh teman-teman, di sini aku kegiatannya nggak terlalu banyak, cuma nyuci aja sama masak, terus nanti jemurin pakaian juga. Karena aku kegiatannya tuh di hari ini tuh rempong banget ya, harus ngurusin jualannya suami aku. Jadi aku bisanya tuh nge-videoin yang sempat-sempat aja. Semoga kalian bisa terhibur ya teman-teman, dan semoga video aku bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk kalian yang udah berkomentar, aku ucapkan terima kasih ya. Nanti bakalan aku balas komentarnya satu persatu. Untuk kalian yang udah subscribe juga, ribuan terima kasih untuk kalian yang sudah menghujani support, menghujani kasih sayang kepada aku. Walaupun channel aku ini sebenarnya channel yang sederhana, channel yang biasa aja, dan bisa dibilang jauh banget dari kata sempurna. Dan untuk bisa mendapatkan gaji aja tuh butuh perjuangan banget di sini. Kalian yang udah support aku, yang udah dukung aku, semoga Allah selalu membalas kebaikan kalian semua ya teman-teman. Di sini aku juga minta maaf ya teman-teman kalau seandainya dalam pembuatan video atau dalam dubbing itu aku menyinggung teman-teman atau mungkin membuat teman-teman gak nyaman. Aku mohon maaf ya, karena memang aku juga di sini masih pemula. Aku di sini masih belajar juga teman-teman. Mari kita sama-sama saling
belajar ya, saling membantu. Pokoknya di sini kita harus sama-sama support ya teman-teman. Nah di sini aku hampir selesai nih jemurin pakaiannya teman-teman. Jadi di sini aku udah cuci baju putih anak aku, baju sekolah anak aku, biar nanti pas waktu hari Senin itu nggak keteteran gitu ya. Kadang-kadang hari Minggu juga suka hujan, jadi takutnya bajunya nggak kering, makanya aku cepet gitu ya untuk nyuci baju putihnya. Kalau udah nggak dipakai ya langsung aja aku cuci. Ini juga udah berakhir juga nih kegiatan aku teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi aku ucapkan kepada teman-teman yang udah selalu support aku, yang udah selalu kasih semangat untuk aku, yang udah selalu komentar di channel aku. Aku ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Sampai di sini dulu ya teman-teman video dari aku. Sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya, yang insya Allah aku akan coba lagi untuk konsisten upload video setiap hari. Doain aku sehat terus ya teman-teman, biar aku bisa sapa-sapa kalian setiap hari. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.